وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله ومن تبعه وآله إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah, sejenak kita 15 menit, 20 menit bersama ayat-ayat suci Al-Quran, kitab suci kita, mencari tahu apa yang ada dalam kitab suci kita selain sekedar bacaannya, selain sekedar namanya yang kita tahu. Kita pengen Al-Quran menjadi penyejuk hati kita, pengobat penyakit kita, penyinar hidup dunia kita dan akhirat kita, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita selalu bersama dalam amal ibadah kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mencintai agama Allah, mencintai kitab Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan dicintai oleh semuanya, insyaallah. Saya mengajak jamaah yang muliakan Allah Ta'ala dalam 3 ayat di surah Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun, halaman juz ke-18. Juz 18 dari surah Al-Mu'minun. Saya coba bacakan ayat suci Al-Quran ini pada kita semua. Bermula dari ayat 60, 61 sampai 63. Mungkin ada yang pegang Quran, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Jemaah yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, kita tidak masuk amal dengan amal baik. Kita tidak masuk surga dengan amal baik kita. Hadisnya sahih. Kita tidak masuk surga dengan amal baik kita. Kata Rasulullah dalam hadis itu, innakum la tadkhulunal jannata bi'a'malikum. Qalu ya Rasulullah, wala anta, wala ana. Walakinnakum tadkhulunal jannata biridha rabbikum. Itu hadisnya sahih. Wahai sahabatku, wahai umatku, kamu tidak masuk surga dengan amal kebaikan kamu. Sahabat bingung dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu? Ya, aku juga begitu, kata Rasulullah. Wala ana, aku juga begitu. Terus, bagaimana ya Rasulullah masuk surga? Lakinnakum tadkhulunal jannata biridha rabbikum. Kamu masuk surga karena Allah ridha kamu untuk masuk surga. Karena Allah ridhain kamu untuk kamu bisa masuk surga. Amal baikmu belum tentu mengantarkanmu masuk surga. Amal baik itu cuma wasilah. Ya, wasilah cara supaya ada sesuatu yang kita buktikan bahwa kita berbuat sesuatu. Amal baik itu wasilah pembuktian bahwa kita ada membuat sesuatu di hadapan Allah. Karena sebuah kesalahan dihukum karena ada bukti kesalahannya. Kalau tidak ada bukti kesalahan, dia tidak dihukum. Kebaikan juga begitu. Diberikan ganjaran karena ada bukti kerjaan. Tapi siapa yang berhak memasukkan surga? Allah. Maka Allah kaitkan kebaikan itu, amal kebaikan itu dengan sesuatu yang lain. Masih banyak lagi syarat-syaratnya untuk bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi intinya bahwa amal kita
Tidak satu-satunya yang mengantarkan kita masuk surga. Karena surga punya Allah dan kita punya Allah. Milik Allah. Dan kita bergerak dalam kebaikan kita ini kalau bukan tuntunan dan gerakan Allah tidak mungkin kita bisa buat baik. Ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, 60 dan 63 tadi Allah berfirman tentang amal baik kita. Yang diminta dalam agama kita ini bukan sekedar berbuat baik. Kalau cuma sekedar buat baik, orang lain banyak buat baik. Orang non-muslim buat baik. Orang Kristen buat baik. Orang Hindu buat baik. Orang Buddha buat baik. Buat baik. Dan itu tidak bisa dimungkirin. Kalau cuma buat baik, semua orang bisa buat baik. Sama juga. Kalau orang mau buat jahat, semua orang bisa buat jahat. Tapi yang mana yang jadi pilihan perbuatan baik itu di mata Allah? Ada ukuran. Ada nilai. Ada syarat. Dan bagaimana amal kebaikan itu menjadi lebih ternilai, lebih berkualitas, lebih dispesifikkan oleh Allah. Ini amal yang punya nilai di mataku. Istimewa. Perfect. Bagaimana amal itu? Dan macam mana menyemangatkan itu amal menjadi sesuatu yang bernilai di mata Allah. Itu juga kerjaan pembicaraannya panjang. Jangan sampai kita masuk ke dalam ayat, di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, Allah bercerita tentang orang-orang yang berbuat baik, dia nyangka dia sudah buat baik, padahal sebetulnya dia cuma menyangka. Pada dasarnya dia tidak buat baik. Artinya nihil, sia-sia. Dia nyangka dia buat baik. Kata Allah, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia cuma buat baik, ngira-ngira doang. Nyangka-nyangka doang kalau dia dah buat baik. Padahal sebetulnya intinya dia dah buat baik. Karena dia dah ngikutin aturan cara berbuat baik. Semua pakai cara. Semua pakai aturan, kata Allah. Salat kita pakai aturan, puasa kita pakai aturan, haji kita pakai aturan. Dan ngikutin aturan dan cara itu sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala ngajarin kita. Berbuat baiklah kamu dengan penuh kesungguhanmu. Beda dengan berbuat baik. Berbuat baiklah kamu dengan kesungguhanmu dalam berbuat baik. Kita sholat. Ada sholat. Sebagaimana rutinitas. Ada sholat. Kita menikmati itu sholat. Kita menghusyukkan diri kita dalam sholat. Kita menghambakan diri kita dalam sholat. Kita tahu kalau kita sedang berhubungan dengan Allah. Bicara dengan Allah. Duduk di hadapan Allah. Ngadep Allah. Ada yang sholat macam itu. Ada yang sholat datang masuk cuma gerak-geri. Rutinitas. Ada nilai. Semua pakai nilai kata Allah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah kata Allah. Kami mintakan kamu berbuat baik. Kamu punya kesungguhan dalam amal baikmu itu. Bukan sekadar buat baik. Menghadirkan itu amal baik dengan fikiranmu, dengan hatimu, dengan gerakanmu. Ada niat. Ada tekad. Ada semangat. Ada niat, ada tekad, ada semangat dalam amal baik. Bukan cuma sekedar buat. Orang yang melakukan amal baik dengan niat, dengan tekad, dengan semangat, dia akan menikmati itu amal baiknya. Dan dia merasakan, dia kepingin terus menerus meningkatkan itu amal baiknya. Dan Allah tegaskan, itulah orang-orang yang mendatangkan amal baiknya dengan kesungguhannya. Orang yang sungguh-sungguh dalam amal, dia tidak merasakan terbeban dengan apa yang dia buat. Walau itu berat. Walau itu beresiko. Walau itu zahirnya tampak merugikan dia. Kalau dia bersungguh-sungguh. Ya memang dimuliakan Allah. Di depan mata kita ada kejadian yang sampai hari ini masih terjadi. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka berbuat baik, kebaikan, berjuang di mata Allah. Mati. Hari demi hari. Sudah ribuan, sudah puluhan ribu. Non-stop sampai hari ini. Tidak beda laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semua mereka hadapin semua kejadian itu. Mati dalam perjuangan, dalam berbuat baik, perjuangan untuk Baitul Maqdis. Dan mereka menikmati itu. Itu kualitas amal. Ada yang mereka cari selain daripada ridha Allah? Tidak. Kalau mereka mau cari ridha Allah, ngapain mereka mati sia-sia? Dan mereka tidak mungkin bisa menang kalau pakai ukuran mata kasar. Tidak mungkin bisa menang. Tapi mereka bilang kami cari ridha Allah. Kami berjuang karena ridha Allah. Kami minta Allah Ta'ala sayang sama kami, ridha sama kami. Dan kami berikan sesuatu dan mereka senang memberikan sesuatu itu.
Bahagia memberikan sesuatu itu. Dan ketika ditanya, mereka pun ada yang mati, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, dia bilang, dia senyum. Allah panggil, alhamdulillah, itu orang yang menikmati amal baik. Itu di medan perang. Dan banyak lagi dalam medan-medan yang lain. Menikmati amal baik. Merasakan kualitas amalnya itu lezat. Dan tidak ada orang yang menikmati kehidupan amal baiknya kecuali dia merasakan kelezatan amal baik itu. Sama dengan orang menggelutin amal jahatnya, serius, sungguh-sungguh, kecuali dia menikmati amal jahatnya. Ada orang nikmat buat jahat. Bangga amal jahat. Ada orang nikmat korupsi, nikmat. Nikmat korupsi. Dia bilang yang duit gaji dia bukan duit itu. Bukan rezeki. Yang rezeki itu yang korupsinya. Dia nikmat dengan barang itu. Karena kejahatan. Sebuah kejahatan dinikmatin, dilazatin. Kebaikan juga begitu. Dinikmatin dan dilazatin. Tergantung bagaimana ngeresponnya. Allah minta kita buat baik. Yu'tuna ma atau. Kamu buat baik itu dengan kesungguhanmu. Dengan niatmu. Dengan tekadmu. Dengan semangatmu. Dan kamu minta Allah, lihat apa yang kamu buat. Pada masa yang sama, orang-orang yang macam ini, yang berbuat amal dari mulai niat, tekad, dan semangat, bergerak, di hati mereka ada satu lagi yang lebih hebat daripada itu. Wa qulubuhum wajilatun. Wa qulubuhum wajilah. Walau dia ada buat baik, dia ada hebat, dia ada super dah. Dia ada lakukan yang orang lain tidak lakukan. Dan dia tunduk, dia tulus, dia ikhlas, dia semuanya. Di dalam hati dia masih rasa takut. Qulubuhum wajilah. Takut. Takut apa? Takut amal baiknya enggak diterima sama Allah. Takut. Padahal dia dah buat serius, dia dah sungguh-sungguh dah. Dan dia mencintai amal itu. Dia cintain amal itu dan dia menikmati amal itu. Dia bilang dalam hati dia, ya Allah, aku masih takut. Benar tak amal aku diterima Allah atau tidak? Wajilah. Bukan bangga dengan amal baik. Tidak GR dengan amal baik. Gila rasa. Nah, biasa saja. Justru merasa introspeksi pada dia. Saya belum buat baik. Wa qulubuhum wajilah. Takut. Kalau amalnya tidak diterima. Takut. Kalau nanti ngadep Allah dia tidak selamat tetap. Itulah yang dikatakan para ulama. Ada dua cara dalam beramal baik. Al-khawfu war-raja. Al-khawfu war-raja. Kamu buat amal baik, kamu harus khawatir dan takut. Kalau amalmu tidak terima Allah. Karena kamu masih belum mencukupi syarat-syarat yang kamu buat. Yang kedua, kamu berharap. Ar-raja. Berharap, ya Allah terima itu amal. Duanya gabungkan jadi satu dalam amal baik. Takut dan harap. Takut dan harap. Ketika buat baik, takut. Kalau amalnya tidak sempurna. Walaupun sudah sempurna. Menurut ukuran dia, sudah sempurna. Tapi menurut ukuran Allah, dia tidak tahu. Karena yang tahu amal kita diterima dengan tidak diterima, cuma Allah. Kita tidak tahu. Makanya dia takut. Khauf. Dia takut. Ar-raja. Dia berharap. Ya Allah. Inilah yang bisa saya buat, ya Allah. Tidak banyak, ya Allah. Toh yang dibuat oleh Allah untuk dia, terlalu banyak. Dibanding dia buat untuk Allah, tidak ada nilai. Dan tidak layak untuk dia ditaruh di surga yang paling tinggi atau dimasukkan ke surga. Apa yang kita buat dalam kebaikan? Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita buat dari kebaikan ini? Apa yang hebatnya? Kalau kita membuat perbandingan antara kebaikan Allah dan kebaikan kita di hadapan Allah, kita tidak punya apa-apanya. Salat 17 rakaat cuman, puasa 29 hari cuman, haji cuman sekali seumur hidup. Zakat, itu pun kalau ada duit. Kalau tidak ada duit, tidak zakat. Umrah, tidak punya duit. Sedekah, paling 5.000, 10.000, 100.000. Apa yang kita buat baik? Bangun masjid, paling kasih 50.000. Apa yang kita buat baik? Dibanding apa yang Allah beri kepada kita, yang non-stop pagi, siang, sore, malam sampai detik terakhir kita mati. Maka tidak bisa ada ukuran antara kita amal baik dengan Allah amal baik untuk kita. Tidak ada ukurannya. Tapi kita yakin Allah tidak menelantarkan orang-orang yang berbuat baik. Cuma Allah minta, kamu kalau mau buat baik beneran, sungguh-sungguh. Serius-serius, pakai syarat, pakai rukun. Supaya ada nilai di mataku. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Hati tetap berharap, ya Allah, berikan ya Allah. Ya Allah, terima ya Allah. Ya Allah, segalanya ya Allah. Inilah yang sedikit dari yang banyak engkau beri. Annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang berbuat baik dengan penuh semangat, dengan punya tekad, punya niat seperti ini, orang-orang yang punya rasa sensitif dalam berbuat baik untuk berikutnya. Yusari'una fil khairat, kata Allah. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka-mereka yang model-model begini,
yang punya semangat motivasi beramal baik dengan perhitungan-perhitungan yang jelas dan rukun-rukun syarat-syarat amal baiknya, kata Allah, ini orang-orang sensitif terhadap kebaikan. Cepat nanggap, cepat respon kepada kebaikan, apapun bentuknya kebaikan. Kalau itu kebaikan, dia langsung respon, dia langsung bergerak, dia langsung memberi, dia langsung laksanakan. Itu orang-orang yang punya tekad untuk berbuat baik dengan kelas yang tinggi. Semangat yang tinggi, niat yang kuat, tekad yang kuat. Dia responsif. Dia tidak milih-milih amal. Dan nunggu-nunggu amal. Apapun yang namanya kebaik, dia langsung masuk. Sebab dia tahu banget bahwa manusia yang paling berharga di mata Allah, kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, orang yang paling bermanfaat di tengah-tengah manusia. Bermanfaat untuk orang lain, bukan bermanfaat untuk diri. Kalau bermanfaat untuk diri, sholat itu bermanfaat untuk diri. Puasa itu bermanfaat untuk diri. Haji itu bermanfaat untuk diri. Tapi Rasul bilang, yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk umat. Untuk umat, untuk manusia, untuk negeri, untuk negara, untuk daerah, untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa. Itu yang paling bermanfaat, itu yang paling bermanfaat, kata Rasulullah. Artinya ruang lingkupnya lebih besar. Tapi coba kalau kita kecilkan itu ruang lingkup amal baik dalam bentuk sholat. Berapa banyak kita sholat? 17 rakaat. Berapa banyak kita puasa? 29 hari. Berapa banyak kita haji? Sekali. Tapi coba kalau kita taruh porsi kita. Saya ingin bermanfaat di depan umat. Di hadapan manusia. Semua ruang lingkup adalah kebaikan. Di depan mata kita, ruang lingkup kebaikan semua. Dan kita tidak tahu yang mana dari amal kebaikan kita yang mengantarkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Salat kita, puasa kita, zakat kita, atau pertolongan kita kepada orang-orang lain yang kita peduli dengan lingkungan kita. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kita tidak tahu juga kapan kita akan berakhir dari amal baik kita. Yang orang-orang yang punya semangat dalam amal baik, punya tekad, punya niat yang kuat dalam amal baik, dia sensitif untuk kebaikan, kata Allah. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, dan cepat bergeraknya, tidak nunggu komando. Apa kata Allah yang dia jawab? Bukan kata apa yang dikatakan orang. Wa hum laha sabiqun, duluan di depan untuk kebaikan, besar kecilnya. Dan tidak ada amal yang kecil di mata Allah. Semua amal itu bernilai di mata Allah kalau itu kebaikan. Semua dosa itu adalah dosa di mata Allah kalau dia dosa. Tidak ada beda-bedanya antara dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil kamu buat, kamu bangga dengan dosa itu, dan kamu rutinin itu dosa, jadi dosa besar. Amal kecil yang baik, kamu tekunin, kamu ikhlasin, kamu khusyuin di mata Allah Ta'ala, besar di mata Allah. Wahum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang langsung merespon ketika diajak untuk beramal baik. Kata Allah. Karena sensitif. Kenapa? Karena sudah punya modal. Modalnya apa? Semangat, tekad, kuat, dan niat. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, ada batas kemampuan kita berbuat amal baik. Ada batas. Dan Allah tahu batas amal kebaikan kita itu, kemampuan kita untuk berbuat baik. Sama juga Allah tahu batas kemampuan kita berbuat jahat. Sehebat-hebat kita berbuat jahat, Allah tahu batas kemampuannya. Sehebat-hebat, sebanyak-banyak kita berbuat baik, Allah tahu batas kemampuannya. Dan Allah tidak membebankan kita dalam amal kebaikan yang kita tidak mampu. Wala nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak bebankan kamu. Ketika kamu tak mampu lakukan sesuatu yang baik untuk diri kamu, untuk umatmu, untuk bangsamu, untuk negeri, kami tidak paksakan kamu. Tapi yang jelas, kamu punya tekad, punya niat, punya semangat untuk lakukan itu. Itu pun aku sudah hitung. Orang mukmin, kata Allah dalam hadis kursi, idza hamma bihasanatin, kalau dia berkeinginan, bertekad melakukan amal baik itu, dan dia tidak melakukannya, tapi keinginannya sudah ada, tekadnya sudah ada, semangatnya sudah ada, niatnya sudah ada. Kata Allah dalam hadis kursi itu, aku dah kasih pahala dia 1. Aku dah kasih 1 pahala. Tapi kalau dia buat, sudah punya tekad, sudah punya niat, punya semangat, aku kasih dia 10 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 pahala, 10 pahala itu dibagi lagi. 1 dari 10 itu, satunya 70. Bisa 700. Bisa 7.000. Bisa. Bisa dikalikan 10 kali. Kalau dia buat. Kalau dia tidak buat, dia cuma tekad, dia punya semangat, dia punya kemauan. Dia bergerak tapi tidak sampai. Kata Allah, la nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak bebanin kamu. Kami tidak bebanin kamu, kamu tidak mampu.
Tapi kamu jangan sia-siakan kemampuan hatimu, kemampuan pikiranmu, kemampuan semangatmu. Jangan kamu sia-siakan. Karena kamu hidup sebagai manusia, ada kekuatan zahir dan ada kekuatan batin. Dua-duanya kamu gabung. Dua-duanya kamu gabung. Jangan kamu andalkan kekuatan zahirmu saja. Karena belum tentu kekuatan zahirmu mampu kamu wujudkan. Tapi kekuatan batinmu nempel di badanmu. Itulah niat. Itulah tekad. Itulah semangat. Itulah keinginan-keinginan yang baik yang ada pada diri kita yang kita simpan. Kita mau buat. Cuman kondisi tidak membukakan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, agama Allah ini luas banget untuk membuka ruang untuk kita jadi orang baik. Luas banget. Untuk membukakan ruang kepada kita jadi orang baik. Dan menyempitkan kita untuk menjadi orang yang jahat. Sebenarnya ruang kejahatan itu sempit. Tapi ruang kebaikan luas. Jemaah, bukti bahwa ruang kejahatan itu sempit. Setiap kali kita berbuat jahat, dosa, maksiat, pasti hati kita goncang, gelisah, tidak nyaman, tidak rileks. Pasti. Itu tanda dalam diri kita sendiri sudah menentang kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Tapi coba kalau kita buat baik, kecil, besar, sama saja. Hati plong, hati terbuka, hati senang, bahagia, ngelihat orang senang-senang. Itu ruang lingkup kebaikan. Ruang lingkup kebaikan pintunya luas. Ruang lingkup kejahatan sebetulnya pintunya sempit. Karena terlalu banyak ancaman di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu kepada kita untuk terus bersemangat beramal baik. Dalam bentuk apapun yang kita mampu. Dan di posisi apapun kita. Dan sebagai apapun kita. Dan Allah berikan kesempatan untuk kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaib fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah dalam Al-Quran, hei umatku, hei umat Muhammad, buatlah kalian baik. Buatlah kalian baik. I'malu. Okay? Semampu yang kalian mampu buat. Wa qul i'malu. Allah akan lihat bukti amal baikmu. Rasul akan bersaksi atas amal baikmu. Dan terakhir, orang-orang mukmin menikmatin amal baikmu. Sebelum kau menghadap aku akan ganjarin kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا شفيعنا في آخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.